Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan yang masih Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Kita boleh berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau masih tetap mengasihi kami hingga sampai saat ini. Dan bila mana pagi hari ini Tuhan izinkan untuk kami boleh mendengarkan akan firman-Mu, berkatilah kami semua ya Tuhan ketika kami akan sedikit belajar akan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan karena kami mohon dan berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan pagi yang saya berikan pada saat ini, kami beri judul Menilai karena Bernilai. Pernikahan kami hampir 12 tahun dan baru kemarin saya mempertanyakan kepada istri saya, menurutmu aku ini ganteng, cakep, keren, bagus, atau gimana? Dia menjawab, enggak, tidak, gitu. Kemudian saya berpikir yang tidak baik, akhirnya saya pun menjawab sendiri. Ya memang aku enggak bagus, enggak ganteng, enggak keren, enggak cakep. Akan tapi saya itu mempesona. Percakapan saya ini kemudian saya tanyakan juga kepada anak saya, dan anak saya pun juga menjawab hal yang sama. Enggak percaya kalau saya itu ganteng. Saudara-saudara, percaya tidak percaya, setiap hari secara sadar ataupun tidak sadar, manusia sering menilai apa yang sedang dilihatnya. Akan tetapi kecenderungannya, pintar menilai diri sendiri daripada menilai orang lain. Lanjut ceritanya tadi, lalu berapa nilai untuk saya? Dari 1 sampai 10. Istri saya menjawab 10. Wah, luar biasa ini. Saya langsung kaget. Kecenderungan pintar menilai sendiri, tetapi tidak lebih baik menilai orang lain. Tetapi setelah saya melihat istri saya tadi kasih nilai 10, saya ternyata salah menilai. Manusia sering salah menilai. Sebagai contoh, ketika kita mau keluar rumah, ada yang naik motor kencang sekali. Dalam hati ataupun kita mungkin berucap, anak sopo kuwi? Anaknya siapa itu? Kita langsung berpikir seperti itu. Pada waktu di jalan, sen motor ke kiri, belok ke kanan. Kemudian dalam hati kita menilai, bisa naik motor tidak? Jangan-jangan SIM-nya menembak. Sebagai pengusaha ada tenaga yang datang terlambat berangkat kerja. Waktu dia datang langsung kita nilai, kebiasaan. Sedangkan kita sebenarnya bisa memilih untuk berpikir positif atau menilai yang lebih baik. Saat ada orang naik motor kencang, ketika kita melihat, kita berpikir positif, mungkin sedang buru-buru karena terlambat kerja, atau sedang mengantar orang sakit makanya dia buru-buru. Yang tadi sen motor ke kiri belok ke kanan, kita berpikir wah nggak bisa naik motor, ya kita harus berpikir ya mungkin lupa pencet sen. Tenaga atau karyawan yang terlambat, ya mungkin tadi ada kendala di jalan. Ini juga yang dilakukan Tuhan Yesus waktu melihat Sakeus. Di dalam Lukas 19 ayat 5.
Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Di situ Yesus sedang melihat ada seseorang yang sedang berusaha mencari dan melihat Tuhan. Dan Tuhan pun menyambut dengan kasih, dengan menyapa dan mau menumpang di rumahnya. Di dalam Lukas 19 ayat 7, setelah kejadian itu, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Sakeus dianggap orang berdosa oleh karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Yang mungkin waktu itu penilaian orang identik bisa jadi yang dilakukan atau pekerjaannya itu korupsi. Sehingga Sakeus menjadi kaya. Itulah penilaian orang waktu itu kepada Sakeus. Dan di dalam Lukas 19 ayat 8, inilah reaksi yang setelah dia lakukan Tuhan kepada Sakeus. Ada bukti pertobatan daripada Sakeus. Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Oleh karena pertobatan yang dilakukan Sakeus, Yesus pun berjanji ada keselamatan untuknya di dalam Lukas 19 ayat 9. Yesus pun berjanji ada keselamatan untuk Sakeus. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Manusia sering menilai apa yang sedang dilihatnya, dan manusia cenderung merasa lebih mampu daripada orang lain. Hati-hati, ketika kita merasa lebih mampu daripada orang lain, bisa muncul sifat sombong, angkuh, dan merasa diri lebih mampu, sanggup daripada orang lain, dan tanpa kita sadari bahwa kita sedang merendahkan orang lain dengan penilaian yang kita lakukan. Sedangkan apa yang dilihatnya pun belum tentu benar. Yesus sudah memberi teladan yang baik. Dia menilai positif atas usaha yang dilakukan Sakeus. Karena menurut penilaian Yesus, Sakeus bernilai di mata Tuhan. Jadi mari saudara-saudara, kita sama-sama belajar. Sebelum menilai siapapun, baik di rumah tangga, lingkungan kerja, atau dimanapun saudara berada, ingat, boleh menilai karena bernilai. Seperti prinsip Yesus. Jadi nilailah dengan positif seperti yang Yesus lakukan terhadap Sakeus. Karena bukan hanya Sakeus saja yang bernilai, akan tetapi kita semua bernilai di mata Tuhan. Sebagai ayat terakhir, di dalam Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.